Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Halim Rosadi. Saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan PHP MySQL yang nantinya kita akan membuat sebuah database yang ada di PHP MyAdmin. Oke, langsung saja saya jelaskan bahwa jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, di sini terjadi antara pihak klien dengan pihak server. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari jaringan komputer. Oke, langsung saja yang kedua tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari lokal area network atau biasa kita kenal ini sebagai LAN. Kemudian LAN ini dia hanya memiliki radius sekitar 10 meter saja atau dalam satu ruang kelas. Nah, seperti yang ada di lab komputer, sekolah, kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan ini bersifatnya private network ya, yang lebih jelasnya adalah privasi dari perusahaan nantinya. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MEN. Koneksi jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan jaringan lokal di dalam sebuah area kota metropolitan dan di dalamnya luas lebih dari 10 km. Nah, ini lebih kepada satu ruangan gedung yang memiliki kabelan, satu ruangan gedung. Contohnya di sekolah Global Mandiri. Ini kita menggunakan MAN. Karena dari gedung 1, 2, dan 3 kita masing-masing memiliki areanya sendiri. Dan itu termasuk ke gabungan dari beberapa LAN. Nah, untuk gedung 1 dia memiliki LAN-nya masing-masing. Untuk gedung 2 dia memiliki LAN-nya masing-masing. Kemudian untuk gedung 3 pun memiliki LAN-nya masing-masing. Jadi gabungan di antara LAN-LAN yang ada disatukan menjadi area network, yaitu Metropolitan Area Network. Oke, langsung saja yang berikutnya tentang WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN. Agar bisa saling berhubungan, diperlukanlah sebuah perangkat bernama router. Nah, ini lebih kepada jaringan internet komputer. Nah, jaringan internet yang sering teman-teman yang sering terjadi trouble di sekolah. Nah, kendalanya adalah ketika router tidak terkoneksi ke dalam LAN, dia tidak memiliki area atau akses ke dalam net internet. Nah, biasanya saya sebut net, tapi di sini kita akan jelaskan dengan internet. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda ya. Kemudian selanjutnya, beberapa fungsi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dengan jaringan ujung ke ujung, peer atau to peer. Jaringan client server pada dasarnya pada satu komputer yang disiapkan menjadi peladen atau server dari komputer lainnya yang sebagai klien. Contohnya di lab. Nah, lab itu biasanya teman-teman lihat guru selalu di depan dengan komputernya satu, tidak kemana-mana. Kemudian dia berbagi sharing data atau sharing internet melalui client server. Nah, ini yang ada di depan di meja guru itu namanya komputer server. Sedangkan yang di sebelah depannya anak-anak atau 25 visi itu sebagai komputer kliennya. Nah, begitu. Kemudian untuk jaringan ujung ke ujung atau peer to peer ditunjukkan dengan komputer-komputer yang saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lain. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Nah, di contohnya seperti ini. Ini Labcom memiliki satu akses ke dalam penyimpanan data yang ada di gedung 2. Tapi dia berhubungan menggunakan kabel LAN. Nah, sekali lagi kabel LAN itu untuk proses perpindahan data. Proses penggunaan internet.
Nah, internet identik dengan data, sedangkan data sendiri, data yang bersifatnya privat antar level, dia akan terhubung dengan LAN itu. Makanya sering tiba-tiba bisa ngeprint di sini, bisa tiba-tiba ngeprint ke SMP atau ke junior high atau ke TK atau ke SD. Tiba-tiba sering seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penggunaan jaringan ujung ke ujung. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang database yang tadi di awal sudah dijelaskan penggunaan MySQL. Nah, kalau di sini kita bahas dulu database-nya. Basis data atau database dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, pendefinisian basis data meliputi spesifik berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasannya pada data yang kemudian disimpan. Nah, prosesnya di dalam tipe data, struktur data, nah itu proses pembuatan ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian setelah Entity Relationship Diagram masuk ke dalam Data Flow Diagram. Setelah Data Flow Diagram masuk ke dalam Flow Map. Nah, dari Flow Map masuk lagi, diolah, diatur, masuk lagi ke diagram konteks. Nah, itu contoh dari pemrograman struktur. Nah, namanya pemrograman struktur ya. Kalau misalkan secara objek itu akan berbeda tahapannya, tapi ini secara terstruktur seperti itu. Oke, mari kita langsung saja praktekkan cara membuat database di dalam PHP MyAdmin. Oke, lanjut lagi ya. Nah, langkah pertama kita klik di search, ketikkan exam control panel. Nah, biasanya pengetikan exam saja sudah cukup, kemudian nanti akan muncul exam control panel. Kita double klik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita cukup hanya klik start yang Apache dan MySQL. Nah, cukup dua saja. Nah, kemudian jika ada tampilan seperti ini, di cancel saja, biarkan cancel saja karena itu ada pembaruan dari datanya. Kemudian kita buka browser Microsoft Edge. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya. Nah, start with your data, don't allow, confirm and continue saja. Kalau tampilannya seperti ini. Tapi kalau langsung tampilannya seperti ini kosong, nah kita langsung ketikkan saja localhost. Nah, localhost. Nah, kita enter. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ingat ya, ejaannya seperti yang ada di sini. Kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian klik PHP MyAdmin. Sebelum saya lanjut, ini adalah local server. Nah, sebelumnya kita belajar tentang jaringan komputer. Nah, ini adalah salah satu jaringan komputer yang menggunakan local server. Nah, local server itu hanya diperuntukkan untuk satu komputer saja kalau diaktifkan di dalam satu komputer. Nah, oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, teman-teman di sini ada optionnya ya, ada database, SQL, status, user account, export, import, setting, dan di sini more. Nah, di more ini biasanya pendefinisian dari pengecekan variabel apapun itu ya. Nah, untuk singkatnya saja, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database. Pertama, klik database saja yang ini.
diklik saja database-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu ketikkan nama database. Nah, ini saya sudah pernah membuat. Nah, ini nama database-nya saya tulis apa namanya ya? Oke, perpustakaan aja deh. Perpustakaan. Nah, ya seperti ini. Setelah itu teman-teman create saja, klik create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian table name di sini ketikkan login. Nah, kemudian ingat ya, sebelum kita membuat database ini, data yang kita butuhkan adalah nih yang ada di dalam NetBeans ya. Di sini ada username dan password. Berarti ketika login nantinya teman-teman harus membuat login dulu, kemudian bikin berapa kolom. Nah, sedangkan username dan password itu hanya 2 kolom, maka kita akan buat 3 kolom. Create. Di sininya kita ID underscore login. Kemudian di sininya username. Sorry, di sini tidak boleh huruf besar ya, harus huruf kecil. Kemudian password. ID loginnya di sini kita pilih tipe data variabel karakter saja supaya dia bersifat unik dan memiliki perpaduan dengan huruf. Kemudian ininya juga varchar, variabel karakter, password juga varchar. Nah, untuk lengthnya, kalau untuk ID biasanya rata-rata 10. Nah, untuk username rata-rata itu 25. Kemudian untuk password itu rata-ratanya 8, tapi saya akan buat 12 saja karena setiap orang memiliki privasinya masing-masing. Kemudian setelah itu mari kita geser ke kanan untuk penentuan primary key. Primary key ini yang akan nantinya dipanggil di data atau di search coding yang akan berhubungan dengan database langsung di sini. Nah, pertama kita atur tidak boleh kosong dulu untuk di bagian ID login ya sebagai primary key. Nah, penentuan primary key ini di index dia sebagai primary. Nah, nanti setelah seperti ini klik OK atau klik go. Nanti akan secara otomatis di sini akan ada status primary ya. Kemudian kita aktifkan auto incrementnya biar nanti dia otomatis nomor urut dari ID login seperti itu ya teman-teman. Itu untuk pembuatan database perpustakaan dengan prosedur login dan pakai login. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal scroll ke bawah klik save. Nah, encourage. Kenapa nih encourage ID login? Kenapa dia encourage column section? Oke. Nah, ini berarti ada kesalahan ya. Biasanya di sini integer. Kemudian nullsnya. Oke, sudah semuanya. Coba sih. Nah, berarti teman-teman kalau seperti itu ID login ini tipe datanya identik dengan integer. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang auto incrementnya itu berupa atau bersifat angka, jadi tidak bisa bersifat huruf kecuali auto incrementnya ini dihilangkan. Seperti itu ya. Dreamers,
we believe.